Shalom Bapak Ibu Jemaat, lebih khususnya perempuan gereja. Di saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan arahkanlah hati serta pikiran saudara dan kita mulai ibadah kita di saat ini. Oleh sebab itu, saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan sama-sama kita bernyanyi dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 136 pada ayatnya yang pertama, Jam Sembahyang yang Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, sebagai perempuan gereja, bahkan sebagai umat Tuhan di jemaat ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa, sebab di hari ini Engkau melayakkan kami semua untuk sujud ada dalam sebuah penyembahan. Dan di saat ini, layakkanlah hamba untuk mentabiskan ibadah perempuan gereja Protestan Maluku di jemaat Halong Anugerah di saat ini. Biarlah terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Berkatilah ibadah kami di saat ini ya Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan secara bersama kita bernyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 3 pada ayatnya yang pertama. Kudengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pada pasalnya yang keempat, 2 Raja-Raja 4, ayatnya yang ke-38 dan berakhir pada ayatnya yang ke-41. Mendahuluinya, mari kita ada dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja dalam seluruh pribadi kami sebagai perempuan gereja, sebagai umat Tuhan di tempat-tempat kediaman mereka. Biarlah di saat ini kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu hingga kami dimampukan untuk dapat memahami apa arti dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami bacakan dan kami dengarkan bersama. Bersabdalah kepada kami ya Bapa di surga, sebab sebagai perempuan gereja, sebagai umat Tuhan di jemaat ini, kami siap untuk mendengarkan. Amin. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-38 dan berakhir pada ayatnya yang ke-41 di bawah perikop maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya,
Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung, dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Demikianlah kebenaran firman Tuhan kita di saat ini. Perempuan gereja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan lebih umumnya, pembacaan kita di saat ini 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-38 dan berakhir pada ayatnya yang ke-41 adalah kisah perjalanan kehidupan dari seorang pribadi, Elisa, yang dipakai Allah untuk memberi makan kepada rombongan para nabi. Ketika pada saat itu Elia diutus Allah untuk pergi ke kota yang bernama Gilgal pada saat terjadi kelaparan yang melanda daerah itu. Dan dengan cara Allah sendiri yang sungguh luar biasa, maka Elisa hambanya mengubah pandangan para nabi yang di saat itu sedang berada bersama-sama dengan Elisa. Ketika mereka mengatakan maut dalam kuali, pandangan ini diubahkan oleh Elisa dengan sebuah pandangan, yaitu kehidupan dalam kuali. Kita tahu bersama sebagai perempuan gereja, kuali adalah wadah yang biasanya dipakai untuk aktivitas memasak di rumah maupun dimanapun kita ada. Dengan kuali orang lalu memasak jenis makanan apa saja untuk bisa dimakan secara pribadi maupun bersama. Hal ini pula tergambar ketika seorang nabi, seorang bujang dari Elisa, ia disuruh oleh Elisa untuk mengumpulkan makanan agar dapat dimakan oleh rombongan nabi yang saat itu sedang berada bersama-sama dengan Elisa. Kita tahu bersama pada ayatnya yang berikut, kita melihat bahwa Elisa memberi makan 100 orang ketika Elisa berada di Gilgal. Kita tahu bersama bahwa rombongan para nabi pun juga turut bersama-sama dengan Elisa pada saat itu. Dan pada ayatnya yang ke-38, Elisa memintakan bujangnya itu untuk menaruh kuali yang sangat besar. Menaruh kuali yang sangat besar di dalam sebuah tempat perapian misalnya untuk dimasak. Dan pada saat itu tentu semua orang berpikir, ketika Elisa menyuruh bujangnya untuk menaruh kuali yang besar di atas perapian, mereka menjadi heran, apakah maksud dari Elisa ini? Apakah yang harus dimasak oleh mereka? Ketika pada saat itu mereka tahu bersama bahwa kelaparan melanda daerah di Gilgal lebih tepatnya. Namun dalam sebuah teks ini, Elisa atau bujang dari Elisa itu pergi menuju ke ladang. Dan kita tahu bersama ladang adalah tempat penyimpanan bahan makanan. Mungkin itu sayur mayur, padi, atau lebih dikenal dengan gandum pada saat itu. Dan kemudian juga mungkin ada tanaman-tanaman biji-bijian. Sehingga Elisa menyuruh bujangnya untuk pergi ke ladang dan mengambil bahan makanan. Di sana yang ditemukan oleh bujang Elisa yaitu sayur mayur. Dan juga ia mengumpulkan banyaknya labu liar.
ia mengumpulkannya serangkul penuh pada jubahnya. Serangkul penuh berarti sungguh banyak bahan makanan yang dipungut oleh bujangnya Elisa. Sampainya ke rumah atau tempat kediaman para nabi bersama dengan Elisa, mereka memasak makanan yang diambil dari ladang, kemudian diolah oleh bujangnya dan memberi makan kepada para nabi. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan lebih khususnya perempuan gereja, kita lihat bersama bahwa pada ayatnya yang ke-40, di situ menunjukkan sebuah perkataan dari rombongan Nabi bahwa berhentilah untuk makan sebab maut ada di dalam kuali. Maut ada di dalam kuali tanda bahwa kematian hampir menjemput seluruh kehidupan mereka. Mengapa? Mengapa kematian hampir menjemput kehidupan mereka sebagai seorang nabi? Sebab makanan yang dikelola atau makanan yang diambil dari ladang oleh bujangnya Elisa adalah makanan labu liar yang bagi mereka sangat beracun. Dan ketika makanan itu disantap, dapat membuat orang kemudian menjadi muntah-muntah dan perut mereka terasa tidak enak ketika mereka menyantap makanan dari labu liar tersebut. Tetapi pada ayatnya yang ke-40b, di situ mengatakan bahwa mereka tidak tahan untuk melihat makanan itu dan mereka sudah menyantapnya. Dan kita tahu ketika mereka menyantap, mungkin sebagian besar dari rombongan para nabi, mereka telah mendapatkan sebuah perasaan, yakni di mana mereka mulai merasa pusing, perut mereka mulai rasa tidak enak, sehingga mereka mengatakan untuk berhenti makan. Maka pada ayatnya yang ke-41 terkejutlah Elisa ketika melihat bahwa mereka berkata maut ada di dalam kuali. Sebuah perkataan ini mengejutkan Nabi Elisa sehingga ia membuat sebuah keputusan. Tangannya yang diurapi oleh Allah, ia menggunakannya dan ia menyuruh bujangnya atau nabi-nabi yang lain pada saat itu untuk mengambil tepung. Tepung kita tahu bersama adalah sebuah makanan yang nantinya diolah untuk menjadi roti, dan tepung ini juga dipakai untuk membuat roti yang tidak beragi. Roti itu menjadi enak ketika seseorang menyantap roti tersebut. Dan tepung ini dipahami oleh mereka atau dipahami oleh Elisa bahwa dapat menetralisir racun di dalam makanan yang mereka makan pada saat itu. Namun mungkin menurut Elisa semuanya itulah tidak mudah, tetapi karena kuasa dari Allah yang telah melayakkan Nabi Elisa untuk ada di dalam menunjukkan sebuah kemahakuasaan Allah, sehingga dengan tangan yang diurapi oleh Allah, Elisa mengambil tepung, kemudian melemparkannya ke dalam kuali, dan ia pun mengatakan bahwa cedoklah makanan itu sekarang juga kepada mereka, sehingga tidak ada lagi sesuatu hal marah bahaya yang menimpa mereka ketika mereka menyantap makanan yang dibuat oleh bujang Elisa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa makna di balik maut dalam kuali yang dialami, peristiwa yang dialami oleh Nabi Elisa bersama dengan rombongan para nabi yang berada di Galilea ketika mereka mengalami musim ataupun peristiwa yaitu kelaparan. Dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apa yang Allah buat dalam seluruh perjalanan hidup ini, ada yang baik dan ada yang buruk. Kuali adalah sebuah wadah, dan tentu pergumulan hidup kita adalah sebuah wadah perjalanan hidup ini. Jika Allah memberikan sebuah perihal baik dan buruk, otomatis kita ada dalam sebuah pergumulan hidup yang tentu pula akan membawa kita ada dalam sebuah bentuk penyesalan maupun ada di dalam sebuah bentuk kebahagiaan. Sebab persoalan dalam sebuah pergumulan hidup baik
dan buruk, kita harus tetap ada dalam sebuah kemahakuasaan Allah. Kuali adalah sebuah wadah dan kemahakuasaan Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan orang percaya yang ada di dalam pergumulan hidup yang baik dan buruk ini. Kita harus senantiasa ada di dalam kemahakuasaan Allah itu. Sebab apa? Terkadang dalam sebuah pergumulan hidup kita tidak mungkin memahami setiap maksud Allah dalam setiap peristiwa yang kita alami, yang kita jumpai di sepanjang kehidupan kita sebagai pribadi dan persekutuan bahkan keluarga. Tentu menjadi hal yang tidak mungkin ketika Bapak Ibu Saudari dan saya, bahkan lebih khususnya sebagai perempuan gereja, kita tidak mungkin menaruh sebuah makanan yang beracun kepada orang-orang yang kita kasihi. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita menitipkan perilaku kita yang beracun kepada sesama kita. Perilaku yang beracun itulah yang mengakibatkan orang-orang di samping kita merasa kecewa, merasa terancam dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan. Sebuah ancaman yang beracun ini terkadang pula mengakibatkan kehidupan kita menjadi sangat sulit. Bahkan sesama kita pun juga merasa sulit dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita katakan kepada sesama kita. Teks bacaan kita 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai berakhirnya pada ayat yang ke-31 menunjukkan sebuah perihal di mana sebuah racun ataupun makanan itu diberikan oleh para bujang. Lalu apakah kita sebagai orang-orang percaya, haruskah kita pun juga memberikan racun kepada sesama kita, kepada keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita? Ataukah sebaliknya, kita memberikan keselamatan kepada mereka, kita pun juga memberikan kehidupan kepada mereka? Jika kita melihat konteks perjalanan Yesus Kristus, ia menghadirkan keselamatan dan ia pun juga menghadirkan kehidupan kepada mereka yang membutuhkan. Yesus Kristus menunjukkan perilaku yang berkenan di hadapan Allah. Yesus pun juga menunjukkan perilaku yang membuat orang lain pun juga senang. Namun terkadang di sisi lain, apa yang Yesus lakukan terkadang pula tidak diterima oleh orang lain. Tetapi hal ini tidak membuat Yesus untuk semata-mata hanya menyampaikan sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah kepada mereka yang mendengar saja. Tetapi ia pun juga menyampaikan kepada siapapun yang ingin untuk mendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lebih khususnya sebagai perempuan gereja, kita tahu bersama bahwa perempuan memiliki sebuah sisi yang lemah. Perempuan pun juga memiliki sebuah sisi yang mudah untuk menangis, yang mudah untuk merasa kecewa. Apapun atau sekecil apapun yang dirasakan oleh perempuan akan menunjukkan bagaimana ia hancur dan terpuruk. Tetapi di sisi lain, perempuan memiliki sebuah sifat yang penuh dengan ketaatan, yang penuh dengan kesetiaan, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh juga dengan kasih sayang. Dan konteks pembacaan kita di saat ini, jika Elisa memberikan kehidupan kepada para nabi ketika mereka ada di dalam sebuah keterancaman akibat racun dari sebuah makanan, maka sebagai perempuan gereja pun kita diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia, bukan hanya untuk menikmati dan menghadirkan kebahagiaan, tetapi sebagai perempuan gereja pun kita diutus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ancaman. Mengapa ancaman? Sebab itu adalah bagian dari racun di dunia yang penuh dengan kesia-siaan. Allah tidak hanya menghadirkan kebahagiaan untuk diberikan, untuk dilakukan oleh perempuan gereja, tetapi Allah juga menguji kita sebagai perempuan gereja untuk berani, untuk hadir dalam sebuah kehidupan yang penuh ancaman. Saat ini dunia, bahkan kita pun sebagai orang-orang percaya,
sebagai orang-orang yang tetap takut akan Tuhan, kita diperhadapkan dalam sebuah situasi yang penuh dengan ancaman. Racun dunia yang kita hadapi, yang kita rasakan saat ini, di mana adanya wabah virus corona yang mendunia, yang menggoncangkan iman kita sebagai orang-orang percaya. Corona hadir membawa ancaman bagi kita, bagi semua perempuan-perempuan gereja. Tetapi terletak sebuah keimanan kita ketika ancaman itu menggugah seluruh kehidupan kita, menakutkan seluruh perjalanan, aktivitas, tugas, dan pelayanan kita. Ada sebuah kemahakuasaan Allah. Tangan Allah tetap terbuka. Wabah tidak akan pernah bisa menguasai seluruh tatanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, jika tangan dari kemahakuasaan Allah itu senantiasa melindungi dan menyertai kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah ancaman hidup ini. Perempuan diutus untuk menghadirkan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya dinikmati secara pribadi, tetapi juga dinikmati secara keluarga maupun persekutuan. Oleh sebab itulah, maka sebagai seorang perempuan gereja yang memiliki sebuah keimanan, ketulusan, ketaatan, penuh cinta kasih, sayang yang harus kita wujudkan kepada Tuhan dan sesama, lakukanlah itu kepada mereka yang membutuhkan. Kuatkanlah mereka yang lemah. Berikanlah keberanian kepada mereka yang takut. Sebab di balik seorang perempuan yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang takut kepada Allah, disitulah terletak kebahagiaan sejati yang sesungguhnya. Sebagai perempuan gereja yang diutus membawa kedamaian dimanapun ia ada. Teks bacaan kita, maut dalam kuali. Tetapi jika seorang perempuan gereja mampu mengubah sebuah pemaknaan kata maut dalam kuali dengan kehidupan dalam kuali, sungguh berbahagia bagi siapa yang ketika ia melakukannya. Mengapa demikian? Sebab ia telah memaknai sesungguhnya hidup ini adalah anugerah dari Allah. Jika hidup ini adalah anugerah dari Allah, maka kesempatan yang Allah berikan, lakukanlah dengan penuh kebahagiaan. Meskipun di tengah-tengah ancaman dunia, meskipun di tengah-tengah racun yang hadir di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan kita, tetapi Allah tidak akan pernah membiarkan siapapun dia untuk ada di dalam sebuah pencobaan, ada di dalam sebuah untuk menikmati racun dunia. Allah akan mengangkat siapapun dia sehingga keluar dari berbagai bentuk kemelut hidup ini. Racun mungkin sebagian orang bisa untuk menelan, tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Tagal itu jangan pernah berhenti dan jangan pernah mudah untuk menelan racun hidup ini. Tetapi berusahalah untuk menemukan obat untuk dapat menetralisir racun yang harus kita telan. Sehingga ketika obat yang dapat menetralisir racun di dalam tubuh kita ini, semuanya itu dapat menemukan sebuah kesembuhan bagi kita. Pahami dengan sungguh bahwa hidup ini bukan hanya kebahagiaan, tetapi Allah pun juga menyediakan racun untuk kita nikmati. Oleh sebab itu, nikmatilah apa yang menjadi bagian dalam hidup kita sebagai perempuan gereja, sebagai umat yang adalah milik Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya Allah senantiasa menolong kita sebagai orang-orang percaya, sebagai perempuan gereja yang terus berkarya untuk menghadirkan keselamatan bukan hanya bagi pribadi, tetapi bagi keluarga, persekutuan, maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya di saat ini. Amin. Tiba saatnya kita ada dalam saat teduh untuk merenungi pembacaan firman dan refleksi singkat yang kita dengar bersama. Saat teduh kita mulai. Amin, saat teduh kita selesai.
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang berdiri dan kita ada dalam pengakuan iman. Secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk mengiringi persembahan syukur kita di saat ini, kita bernyanyi dari nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 107 pada ayatnya yang pertama. Dulu cuma berkat. Bapak Ibu Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu dan saudara, kita menghadap Allah di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang kami kenal, Allah pemilik kehidupan ini, Allah kepunyaan Bapa kami Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang tidak pernah meninggalkan seluruh perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Allah yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang suruhan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesia-siaan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa di surga, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan seluruh perjalanan kehidupan kami, meskipun terkadang kami menyakiti hati Bapa, kami menyakiti hati sesama kami menyakiti kehidupan keluarga kami, suami kami, istri kami, bahkan anak-anak kami menyakiti semua orang yang kami kasihi. Tetapi Engkau Allah senantiasa memberikan pengampunan kepada kami. Sungguh besar pengampunan yang Allah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk waktu yang Allah anugerahkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Sebagai perempuan gereja, kami bersyukur bahwa kami dilayakkan oleh Allah untuk ada dalam penyembahan kepada-Mu ya Bapa di saat ini. Meskipun keadaan kami tidak memungkinkan seluruh perjalanan hidup ini, tetapi kami bersyukur dengan pertolongan kuasa Roh Kudus memampukan kami semua untuk tetap senantiasa ada di dalam sebuah penyembahan, sujud menyembah kepada Bapa di surga, Sang pemilik kehidupan kami. Dan di saat ini ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kami bersyukur untuk iman yang senantiasa bertumbuh di sepanjang perjalanan kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, persekutuan maupun kemasyarakatan. Kami bersyukur beribu-ribu syukur kepada-Mu ya Bapa di surga, sebab apa yang Allah buat dalam seluruh perjalanan kehidupan kami adalah baik adanya. Ya Bapa di surga, saat ini hamba bersyukur bahwa Engkau melayakkan hamba, mendoakan seluruh pergumulan hidup umat Tuhan, persekutuan sebagai perempuan gereja. Biarlah
Allah memandang seluruh doa di dalam permohonan ini ya Bapa di surga kepadamu, biarlah Allah menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di saat ini ya Bapa di surga, berdoalah kami dalam persekutuan ini kepadamu ya Bapa. Kami sadar dengan sungguh bahwa kami terbatas. Tetapi dengan keterbatasan itu, Allah senantiasa memakai kami. Allah senantiasa melayakkan kami untuk tetap menghadirkan sukacita dan berkat dimanapun kami ada. Terima kasih untuk semua hal yang Engkau lakukan. Saat ini ya Bapa di surga, kami menyerahkan pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan pergumulan kehidupan pribadi, persekutuan maupun keluarga kami. Allah tahu apa yang kami butuhkan. Allah tahu apa yang kami rasakan. Allah tahu apa yang kami alami. Dalam semua kemelut hidup ini adalah racun yang selalu menghadirkan kekecewaan, tangisan air mata, rasa kehilangan. Kami boleh merasakan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Sebab semuanya itu memperteguhkan iman kami kepada Allah. Bahwa Engkau sungguh Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, sanggup untuk memulihkan keadaan kami, apapun yang harus kami hadapi maupun rasakan ke depan. Dan kami bersyukur ya Bapa di surga untuk setiap bentuk kebahagiaan yang Bapa sediakan sebagai pribadi dan keluarga maupun persekutuan. Biarlah kebahagiaan yang Allah sediakan bagi kami senantiasa bersyukur dengan penuh syukur kepadamu ya Bapa, bahwa hidup ini Allah pun juga menitipkan kebahagiaan untuk kami rasakan dari waktu ke waktu. Sebagai perempuan gereja, kami terbatas, kami memiliki kelemahan, namun di sisi kelemahan kami, Allah menghadirkan kami kekuatan. Allah menghadirkan kami cinta kasih, Allah menghadirkan kami ketaatan serta kesetiaan. Biarlah sebagai perempuan gereja, kami tetap senantiasa bertumbuh di dalam iman kepada Allah. Kami tetap bertumbuh menghadirkan kehidupan kepada mereka yang membutuhkan. Dimanapun kami ada dalam tugas dan tanggung jawab maupun kerja kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Sebab kami yakin dengan sungguh bahwa dalam kelemahan kami Allah akan senantiasa mengangkat kami sebagai perempuan gereja untuk senantiasa menghadirkan kehidupan dimanapun kami ada. Ya Allah ya Tuhan kami, pergumulan kehidupan rumah tangga kami, rumah tangga umat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah Bapa senantiasa menemani mereka, menghiburkan mereka, memberikan mereka kekuatan, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Teguhkanlah seluruh iman serta kepercayaan mereka kepada Bapa, sebab sesungguhnya kepada siapa mereka lari ya Tuhan, hanya kepada Engkau jalan kebenaran dan hidup yang senantiasa mereka panggil, yang sedang senantiasa mereka andalkan di sepanjang seluruh pergumulan hidup mereka sebagai keluarga yang berada di tengah-tengah kemelut hidup ini. Mereka terkadang sulit untuk menemukan bahan pokok makanan untuk mereka cicipi bersama. Terkadang pula mereka sulit untuk menemukan sebuah kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ya Bapa di surga, kepada siapa mereka lari? Hanya kepada Engkau, sumber segala berkat. Biarlah Engkau menyediakan apa yang mereka perlukan. Engkau menyediakan apa yang harus mereka nikmati secara bersama sebagai keluarga. Biarlah segala sesuatu yang menjadi usaha mereka senantiasa diberkati. Diberkatilah semua kami yang di saat ini beribadah kepada Allah. Diberkatilah semua kami yang di saat ini tetap senantiasa berjuang melawan kenyataan hidup, sakit, pahit maupun kebahagiaan hidup ini. Diberkatilah semua orang yang mereka cintai dimanapun mereka berada, suami, istri dan anak-anak mereka. Diberkatilah apa yang menjadi usaha dan kerja dari umat Tuhan. Diberkatilah mereka, apapun yang harus mereka lakukan ke depan, semuanya itu mendatangkan sukacita surgawi dalam seluruh perjalanan hidup mereka dari waktu ke waktu. Ya Allah ya Tuhan kami, seluruh kehidupan, persembahan hidup mereka, natsar pengucapan syukur, apapun yang mereka persembahkan di hadapan Allah, layakkanlah persembahan yang mereka berikan. Biarlah menjadi sukacita dan berkat demi kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka ada. Sehingga disitulah terpancar kehidupan di mana mereka harus menjadi berkat untuk Tuhan dan sesama. Ya Allah ya Tuhan kami, seluruh kehidupan kami sebagai perempuan gereja, sebagai umat Tuhan, kecil, tua, muda, bahkan janin yang berada di dalam perut ibu sekalipun, sampai kepada mereka yang lansia, diberkatilah mereka semua yang tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh hari-hari perjuangan mereka dari waktu ke waktu.
Teguhkanlah seluruh iman mereka ketika mereka ada terbaring lemah akibat sakit penyakit yang mereka derita, akibat kemelut hidup ini. Kuatkan dan teguhkanlah mereka selalu ya Bapa di surga. Biarlah kekuatan mereka peroleh untuk menyelesaikan penderitaan, sakit penyakit, kemelut hidup ini. Sehingga bersama dengan Allah mereka tetap menemukan sukacita surgawi, kebahagiaan yang sesungguhnya, keselamatan yang melalui anakmu Yesus Kristus tetap mereka rasakan setiap waktu. Hiburkanlah umat Tuhan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menguasai pemikiran, hidup, bahkan hati mereka. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu itulah memperkaya umat Tuhan, memperkaya perempuan gereja untuk senantiasa bertumbuh dan memberikan kehidupan kepada mereka yang membutuhkan. Inilah kami ya Bapa di surga, sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai umat Tuhan, lebih khusus sebagai perempuan gereja yang ada untuk meminta permohonan di dalam doa kepada Bapa. Pandanglah kami sebagai orang-orang yang terbatas di hadapan Allah. Biarlah kami senantiasa dibaharui oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus yang tetap menguasai seluruh perjalanan kehidupan kami. Jadilah seturut sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga, dan bukan kehendak kami sebagai orang-orang yang terbatas di hadapan Allah. Sempurnakanlah doa kami di saat ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri dan sama-sama kita lantunkan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Pelengkap kidung jemaat nomor 241 pada ayatnya yang pertama. Tak ku tahu kan hari esok. Bapak Ibu jemaat, perempuan gereja yang diberkati Tuhan, ibadah kita di saat ini akan segera usai, namun perjalanan hidup kita akan tetap panjang ke depan. Oleh sebab itu, ketika kita akan melangkah menikmati hidup ini, terimalah jaminan penyertaan dari Allah. Allah sumber segala pengharapan melalui anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, senantiasa menyertai, menuntun, memelihara, dan menguatkan umat Tuhan, perempuan gereja, bahkan kami sebagai keluarga, persekutuan maupun masyarakat, semua orang yang kami kasihi, negeri dan jemaat kami, mulai dari hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin.
Bapak Ibu Jemaat dan perempuan gereja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita di saat ini telah selesai. Bapak Ibu Jemaat, anak-anak, saudari-saudari, dan juga perempuan gereja punya selamat malam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.